Salam, selamat malam. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan persekutuan doa. Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, jemaat diberkati oleh Tuhan, boleh kita mengikuti bersama persekutuan doa malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyenangkan-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, boleh Tuhan mempertemukan kami dengan jemaat kami, dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Walaupun kami bersekutu di dalam doa ini dengan secara live Tuhan, terima kasih Bapa. Boleh kami beribadah dan boleh kami memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menolong kami dalam segala kegiatan, dalam segala tugas tanggung jawab kami. Terima kasih. Kami sungguh bangga punya Tuhan, punya Bapa seperti Engkau yang begitu mengasihi kami dan begitu setia melindungi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita malam hari ini, bangsa Indonesia yang kita cintai.
Kita berdoa untuk para pemerintah kita berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan seluruh jajarannya, TNI, Polri maupun para pemerintahan baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, bahkan di kelurahan dan di RT. Kita berdoa supaya seluruh himbauan yang sudah disampaikan oleh para pimpinan, supaya juga sebagai para pimpinan yang di bawah boleh mengikuti dan boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab itu dengan baik. Mari kita berdoa dengan pokok doa yang sudah ada ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur sampai saat ini Tuhan terus menolong. Hamba-Mu berdoa ke dalam tangan-Mu untuk setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dan kiranya seluruh jajarannya yang juga bertugas bertanggung jawab sesuai dengan himbauan-himbauan baik di tingkat provinsi, kota, bahkan lurah dan RT. Mereka juga melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, mereka berfungsi dengan baik dan boleh mengayomi kami sebagai masyarakat apa yang menjadi tanggung jawab kami yang harus kami lakukan. Dan kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan, secara khusus dalam menghadapi virus corona ini, boleh pemerintahan kami dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan mereka boleh mengambil dengan baik dan mereka boleh mengaturnya dengan baik, sehingga apapun yang dibutuhkan dalam setiap kebijakan yang ada ini pun boleh juga disediakan dan boleh semuanya juga ada, dan kami sebagai masyarakat boleh juga bertanggung jawab apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang sudah diberikan oleh pemerintahan kami juga, supaya kami menjadi warga negara yang taat dan setia, tidak memberontak Tuhan. Kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami boleh tetap bersatu hati, yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona ini bukan terpecah belah, tetapi kami seluruh warga negara saling menopang, saling memberikan ide, saling memberikan tenaga, saling membantu dalam segi materi, bahkan dalam segi tenaga. Kiranya semua pergumulan yang kami hadapi bersama ini Tuhan boleh terselesaikan ya Bapa di surga. Dan kami terus berdoa juga kiranya melalui himbauan-himbauan ini juga supaya kami sebagai masyarakat boleh kami menjaga jarak dan boleh kami juga tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan kami, kesehatan keluarga besar, bahkan kesehatan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita terus berdoa juga untuk perekonomian kita dengan keadaan ini, dengan adanya virus corona ini, supaya juga mengalami kemajuan dan setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kita boleh kita mengikutinya bersama. Kita berdoa untuk para dokter, para suster, para medis semuanya bekerja yang saat ini berjuang. Kita berdoa supaya Tuhan menolong menyertai mereka juga. Kita berdoa agar mereka dilindungi oleh Tuhan dan keluarga mereka. Dan kita berdoa untuk para pasien juga yang sudah mengalami virus corona ini, supaya Tuhan menyatakan mujizatnya bagi mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk para dokter, para suster yang saat ini sedang berjuang melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka yang saat ini sedang menangani setiap orang yang sudah kena virus corona ini Tuhan. Engkau yang melawan mereka, bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, sehingga virus ini pun boleh tidak kena kepada mereka juga. Dan kami berdoa untuk keluarga mereka mungkin tidak bertemu karena mereka sedang melakukan tugas tanggung jawab mereka ini. Tempat tinggal mereka mungkin berbeda dari tempat kami yang biasanya. Oh Tuhan, kiranya Engkau berikan sukacita bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka, berikan penghiburan bagi mereka, sehingga dalam mengerjakan setiap tugas mereka boleh mereka kerjakan dengan baik. Yang saat ini pun kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah sedang menyiapkan segala kebutuhan, alat-alat yang mereka perlukan untuk menangani virus corona ini. Oh Bapa di surga, kiranya semua yang menjadi kebutuhan mereka juga boleh tersedia dan boleh ada Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien juga yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya mujizat-Mu boleh mereka rasakan dalam hidup mereka. Kami berdoa hari lepas hari mereka disembuhkan, mereka dilawat oleh Tuhan lewat makanan, lewat minuman, lewat obat-obat yang mereka konsumsi. Kiranya hal itu menjadi saluran penyembuhan mereka ya Bapa.
dan terlebih daripada itu juga supaya mereka tetap kuat berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih segala dana-dana yang kami butuhkan yang sudah disediakan oleh pemerintahan kami baik di desa, di kelurahan, kiranya semuanya boleh tersalurkan, boleh terpakai sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Semua dana-dana itu boleh ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami berdoa juga untuk perekonomian kami juga dengan adanya virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, secara perekonomian kami mengalami penurunan Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus kiranya Engkau juga boleh memulihkan Tuhan lewat setiap apa yang dipikirkan oleh Pak pemerintahan kami, sehingga perekonomian kami juga boleh kembali pulih dan boleh kami beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini kami dihimbau supaya tetap di rumah, mungkin saat ini dalam pekerjaan terhalang, oh Bapa, kiranya semuanya Engkau yang Tuhan buka jalan, sehingga masalah ini pun boleh selesai dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita percaya di saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan pasti nyata di dalam hidup kita semuanya Bapak Ibu. Tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami meyakini mujizat-Mu selalu ada dan selalu nyata di dalam hidup kami, bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Oleh karena itu Bapa, setiap doa-doa kami malam hari ini pun kami percaya Tuhan akan menjawabnya dan Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena firman ini menguatkan iman kami di saat-saat yang sulit mungkin kami hadapi, di saat-saat yang dalam hidup kami. Tetapi satu keyakinan kami ketika kami bersandar kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, pasti akan dilindungi, akan ditolong oleh Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai murid Kristus.
Apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi tugas kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius. Kitab Matius dalam Perjanjian Baru, kitab yang paling pertama atau Injil Matius, pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Boleh dibaca oleh Ibu Stella. Kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku." Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita berbicara dengan satu tema adalah harga mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini yang berkata adalah Yesus, Bapak Ibu ya. Kalau Yesus yang berkata, kalau Tuhan yang berkata, maka kita pasti harus mengikuti. Itu yang paling pertama, Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal diri, kata menyangkal diri artinya adalah menyangkal diri artinya kepentingan dan keinginan diri sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang menjadi keinginan kita, yang paling utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, kita harus buang. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita, hati yang busuk di dalam diri kita, kita semua harus buang. Karena kenapa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus sangkal semuanya itu. Walaupun itu sulit, itu berarti walaupun kita disakiti, walaupun kita ditolak, walaupun kita dihina, walaupun kita difitnah, walaupun kita ditertawakan, walaupun kita dibenci, Bapak Ibu Saudara, kita mau mengikuti Yesus. Karena kenapa? Karena kita memiliki pertolongan di dalam nama Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengalami semua hal-hal demikian. Kita pasti ada di dalam diri kita hal demikian. Menertawakan orang, membenci orang, menghina orang. Mungkin kita menolak orang, mungkin kita menyakiti orang, dan mungkin kita disakiti juga. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semua tingkah laku itu, semua tindakan itu kita harus buang di dalam diri kita. Kita harus buang jauh-jauh di dalam diri kita. Oleh karena kenapa? Karena kita mau mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Kita harus menyangkal semuanya itu, karena itu kepentingan manusia duniawi. Kalau kita hanya mau menertawakan orang, kita harus buang. Kalau di dalam diri kita masih ada kebencian, kita harus buang. Kalau di dalam diri kita masih kita menghina orang, kita harus buang. Karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tidak membuat hati Tuhan tersenyum sukacita kepada kita. Karena kenapa? Itu adalah kehidupan manusia duniawi, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini kita yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan, kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah murid-murid yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita dibenci, kita tetap memaafkan. Walaupun kita disakiti atau ditolak, kita harus tetap senyum, kita harus tetap menerima mereka. Walaupun kita dibenci, kita harus tetap mengasihi, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak diterima, walaupun kita ditertawakan, kita tetap harus bersukacita. Walaupun dunia ini menolak kita, kita percaya Tuhan tidak pernah menolak setiap kita yang datang yang percaya kepada Dia. Dunia boleh menolak kita, karena dunia memiliki ukuran tersendiri, kita diterima. Mungkin kita diterima kalau kita memiliki keadaan, memiliki jabatan, memiliki uang, memiliki harta, dan punya segala sesuatu. Orang-orang di sekitar kita baru mereka terima kita. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ukuran dunia tidak termasuk di hadapan Tuhan menjadi ukuran kita diterima oleh Tuhan. Tetapi apa yang menjadi ukuran Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid daripada Tuhan Yesus, yang menjadi ukurannya adalah kita tetap hidup apa yang Tuhan mau. Di kebencian kita harus buang dalam diri kita, karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukannya itu, Bapak Ibu Saudara. Semua yang tidak disenangi oleh Tuhan, kita harus membuangnya, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya kita harus memikul salib?
Bukan berarti kita harus memakai kalung salib setiap saat, membawa salib di leher kita, Bapak Ibu Saudara, maka itu namanya memikul salib. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Memikul salib artinya adalah salib adalah lambang hukuman atau penderitaan. Jadi orang yang mau ikut Yesus, dia harus berani menderita demi Yesus Kristus. Jadi salib itu adalah lambang penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, penderitaan kita tidak diterima, tidak diakui, disakiti, dibenci, difitnah, kita harus terima, Bapak Ibu. Karena kita berada di dalam dunia. Tapi ingat, kita bukan berasal dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dibenci, sehingga kita tidak diterima. Karena hidup kita beda dengan dunia. Hidup dunia kita harus beda dengan hidup kita. Karena hidup dunia pasti saling benci, tidak mau memaafkan. Tapi orang yang sudah hidup dalam Tuhan harus memberikan pemaaf, harus memberikan kasih sayang, harus menyampaikan, mengabarkan kabar sukacita. Lewat apa? Lewat tutur katanya, lewat tingkah lakunya, lewat apapun yang ada di dalam dirinya. Karena kenapa? Itulah yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Sulit, susah, tidak gampang menjadi pengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus Kristus, siap harus menderita, siap harus dianiaya, siap harus ditindak, diancam, bahkan dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap, Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang menjadi salib kita, itu yang menjadi penderitaan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita dikaruniakan atau diberi anugerah bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja percaya, tetapi harus menderita, Bapak Ibu. Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak kecewa jika kita menghadapi penderitaan. Ingat, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, dalam situasi mungkin tidak diterima, ditolak, ingat, kita jangan kecewa. Ya. Kita jangan kecewa. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Dan janganlah sebaliknya kita memuliakan Tuhan. Dan sebaliknya kita harus memuliakan Tuhan, sebab besar upah kita yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat fungsi kita harus menjalani di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang tidak bersahabat. Fungsi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukannya, Bapak Ibu. Kata mengikuti di sini bukan lagi pilihan, tetapi suatu ketaatan tanpa syarat. Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan, bukan lagi sebuah pilihan, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus melakukannya dengan sebuah ketaatan tanpa ada syarat. Kita tidak bisa mengikut Yesus jika hati kita memilih, jika senang ya, jika tidak maka tidak ikut. Artinya bahwa mengikut Tuhan jangan kita memilih. Jika senang saya ikut, jika tidak saya tidak. Nah, itu salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah mau mengikut Yesus, tetap taat. Badai apapun di depan, cobaan apapun di depan, kita harus tetap berjalan. Karena kenapa? Karena kita mengikut Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang menjamin seluruh hidup kita. Makanya kita ikut Dia. Makanya kesalahan Bapak Ibu Saudara, jika kita mengikuti sesuatu yang tidak menjamin hidup kita, jika kita menaati sesuatu yang tidak menjamin hidup kita, ya mungkin kita memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita dengan harta kita, tapi ketika harta hilang, maka kita kecewa, maka tidak ada jaminan lagi dalam hidup kita. Maka apa yang dilakukan orang? Mungkin dia depresi atau bunuh diri. Begitu juga dengan jabatan kita. Kalau jabatan kita menyerahkan hidup kita sebagai jaminan bahwa hidup saya bahagia, suatu saat jabatan akan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hanya Tuhan yang menjamin hidup kita. Atau kita pergi kepada Allah yang lain, kita menyembah Allah yang lain yang tidak menjamin hidup kita, tapi kita mengikuti Dia. Suatu saat juga akan mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat juga akan membuat kita menangis. Suatu saat juga akan membuat kita sedih. Suatu saat juga akan membuat kita mengalami kesendirian dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita sendiri, walaupun kita berada bersama keluarga. Karena kenapa? Dia Allah yang menjamin hidup kita. Asalkan apa? Kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu namanya murid yang mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sulit atau tidak sulit,
Baik atau tidak baik, jikalau Tuhan yang bekerja, yang menyuruh kita, kita harus melakukannya Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Karena kita punya jaminan yang pasti. Mengikut di sini memiliki arti kita melakukan dan berbuat seperti yang telah Tuhan ajarkan atau yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Ini berarti dituntut sebuah ketaatan dan kesetiaan. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengikutinya semua di sini adalah melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan, bukan seperti yang saya mau. Ya, kalau yang saya mau, Tuhan mengajarkan saya ke kanan, saya mau ke kiri. Nah, itu tidak akan ketemu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan mengajarkan ini, kita harus mengikuti. Kalau Tuhan mengajarkan seperti ini, kita harus mengikuti. Kalau Tuhan mengajarkan harus mengampuni, kamu harus mengampuni. Kalau Tuhan mengatakan jika ada orang yang memfitnah kamu, kamu harus senyum, kamu harus senyum. Jika dalam situasi dan kondisi yang sulit, kamu harus bersukacita, kamu harus tetap bersukacita. Karena kenapa? Kita punya kekuatan ketika Tuhan yang berbicara, ketika Tuhan yang menyuruh, kita punya kekuatan, kita punya power, dan ada jaminan yang pasti daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengikuti Yesus dengan seluruh kemampuan kita. Serta apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengikuti Dia meskipun banyak penderitaan, meskipun banyak kesusahan, meskipun banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap mengikuti Yesus. Mungkin saat ini dengan fenomena virus corona, Bapak Ibu jangan terlalu membuat kita kecewa dengan keadaan. Dan kita kecewa dengan setiap program yang mungkin yang sedang saat ini diadakan oleh pemerintah. Jangan kita kecewa Bapak Ibu Saudara. Murid Tuhan harus tetap mengikutinya. Murid Tuhan menjadi pendoa. Seperti kita malam hari ini, kita berdoa. Karena Tuhan menyuruh kita berdoa, kita berdoa. Kalau Tuhan menyuruh kita baca firman, kita baca firman. Artinya apa? Itulah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Kalau apa yang kita mau mungkin tidak mau berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tapi pada akhirnya apa? Kita sendiri yang rugi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, bukan kita yang rugi, justru kita menguntungkan diri sendiri. Oh, berarti kita berdoa, kita tahu bahwa saya punya Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membayar harga untuk menaati semua yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Tuhan tidak gampang Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar berbicara seperti saya, tetapi harus dibuktikan dengan tingkah laku. Tingkah laku sesuai dengan firman Tuhan, tingkah laku sesuai dengan aturannya Tuhan, bukan tingkah laku sesuai dengan apa yang saya mau, bukan tingkah laku sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau, itulah harus saya lakukan. Apa yang Tuhan rindukan, itulah yang harus saya lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Satu pujian sebelum kita melanjutkan pokok doa kita malam hari ini. Satu hal yang kurindukan yang Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku
kasih. Malam hari ini kita akan berdoa juga untuk keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita ada keluarga yang di luar daerah kita masing-masing. Kita berdoa, dan kita berdoa juga untuk setiap jemaat kita. Mungkin ada yang sakit, kita doakan juga. Dan mungkin ada keluarga kita juga yang mungkin sedang saat ini juga mengalami virus corona. Kita doa juga untuk mereka. Dan saat ini juga kita berdoa supaya iman kita tetap kuat, tetap semangat kita mengikut Tuhan dalam situasi seperti ini, supaya iman kita yang bertumbuh di dalam Tuhan, supaya iman kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Menjadi murid, menjadi pengikut Yesus, kami harus membayar harga Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang juga mungkin saat ini tidak bersama di daerah kami. Dan kami berdoa mereka yang di luar daerah kami, kiranya Engkau yang menolong, yang menyertai mereka juga Tuhan. Yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Yang mungkin saat ini juga kena virus corona ini, Tuhan jamah mereka Bapa. Kiranya mereka juga Engkau yang menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang juga saat ini juga sedang menghadapi situasi ini juga, supaya iman kami tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa pertolongan-Mu pasti ada bagi setiap kami, pasti ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami hidup seperti yang kami mau. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami hanya menjadi pengikut, tetapi kami tidak taat, tidak setia apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Mu. Malam hari ini mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya mengikuti keinginan kami, tetapi kami lebih mengikuti apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kami. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang Tuhan rindukan di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi orang-orang Kristen yang sudah taat kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami dan menjadi doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa juga untuk setiap jemaat kita. Kita akan berdoa untuk keluarga dari Cenovi, Ii Tuweri. Kita berdoa juga untuk Susu Hermansyah. Kita berdoa untuk Christine. Kita berdoa untuk Ko Philip juga. Kita berdoa untuk keluarga Ko Andi, Cianita, adik kita El dan Panpan, dan juga I Ahun. Kita berdoa juga untuk Ko Billy bersama dengan juga Cie Sioce dan Liam yang ada di Palembang, dan Ko Billy ada di Lampung, supaya Tuhan menolong. Cie Meli dalam pekerjaan dan masa depan dan kesehatan, Cie Eli dalam kesehatannya juga. Begitu juga untuk Ranto, juga untuk Ko Kisun. Kita berdoa juga untuk Ko Abun, adik kita Shaolin, kita terus berdoa. Kita berdoa juga untuk I Amoy, dan kita berdoa juga untuk gereja kita Anugerah Kristus yang ada di Palembang, Sinode, bahkan yang ada di Lampung ini juga, supaya Tuhan yang menolong memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat kami yang malam hari ini juga sedang menonton kami, sedang bersama dengan kami di Facebook maupun di Instagram ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka, apa yang menjadi masalah yang mereka hadapi. Kami percaya juga Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kiranya iman mereka bertumbuh dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat kami, untuk keluarga Cenovi, dan Kau memberkati menyertai I dan Susu, Cekris dan Ko Philip. Tuhan berkati usaha toko yang ada. Kiranya juga Engkau yang menyertai, dan takkan banyak pelanggan ya Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Ko Andi, Cianita, adik kami El dan Panpan, dan juga I Ahun. Tuhan sertai juga mereka. Tuhan tolong iman mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, setiap kerinduan di dalam keluarga, boleh Kau yang campur tangan Tuhan. Demikian juga untuk Ko Billy, Engkau sertai dalam pekerjaannya di Lampung ini juga. Apapun yang menjadi rencananya dalam keluarganya, bersama dengan Tia Sioce dan adik kami Liam, Engkau berkati keluarganya. Walaupun istri yang ada di Palembang bersama dengan anak, Tuhan juga yang memberkati. Untuk Eli juga sertai kesehatannya, masa depan
setiap ide apa boleh berjalan dengan baik, dan juga di Palembang yang menyertai. Berkati juga adik-adik kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi mereka. Tuhan tolong semuanya mereka. Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Kami percaya Tuhan Yesus malam ini Tuhan juga menjaga kami. Semua kami yang malam hari ini pun menonton, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Kami akan istirahat esok hari. Kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Engkau yang memberikannya bagi kami. Kami bersyukur semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Persekutuan doa kami malam hari ini kami akan mengakhirinya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton. Terima kasih untuk Momon. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton, yang sudah bersama dengan kita dalam ibadah doa malam ini. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.